Selamat datang. Apa ada yang bisa saya bantu, Mbak? Iya, Mbak, saya lagi ada masalah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Murni Amalia, Mbak. Kalau gitu perkenalkan, nama saya Siti Nurepeti Maharani. Kalau boleh tahu masalahnya Mbak apa ya? Sebelumnya kalau Mbak masih ragu untuk cerita atau cerita tentang permasalahan Mbak tenang saja. Kerahasiaan tentang permasalahan Mbak akan kami jaga. Sebelumnya Mbak apa mau minum? Ini supaya setelah minum Mbak lebih rileks saat cerita permasalahan Mbak. Nggak usah, Mbak. Saya lebih tambah gugup lagi, Mbak, soalnya nggak apa ya. Kalau minum malah lebih takut jadi mau cerita, Mbak. Oh ya, Mbak tidak perlu grogi untuk cerita kepada saya. Mbak bebas cerita apa saja kepada saya. Tenang, tentang kerahasiaan Mbak, tentang permasalahan Mbak itu akan dijaga sebaik mungkin oleh saya. Saya akan mendengarkan cerita Mbak dengan saksama mungkin. Mungkin setelah Mbak cerita kepada saya tentang permasalahan Mbak, mungkin Mbak lebih ringan, lebih rileks gitu. Mungkin juga Mbak setelah cerita kepada saya, mungkin Mbak bisa suatu saat nanti di masa depan Mbak bisa menyelesaikan permasalahan Mbak yang sama seperti ini dengan sendiri. Tenang Mbak, kalau Mbak mau cerita aja. Saya kalau Mbak cerita saya nggak gigit kok. Gini, Mbak, masalah saya itu masalah tentang apa itu udah perasaan gugup saya, Pak, kalau lagi presentasi gitu, Pak. Nah, jadi waktu saya di kampus itu, Pak, waktu presentasi mata kuliah, saya itu sering gugup, Pak, saat maju. Saya itu kan padahal sudah menyiapkan gitu, Pak, materi-materinya. Saya sudah memahami semua materinya gitu, Pak, ya, di rumah. Nah, nyampe di kampus itu saya masih itu, Pak, biasa aja gitu, nggak gugup. Saya merasa, oh saya bisa ini berpresentasi, nggak bakal gugup, bakal lancar gitu, Pak. Tapi sewaktu saya maju gitu, Pak, saya merasa gugup gitu, Pak, terus merasa takut. Nah, terus jantung saya itu ya berdetak kencang gitu, rasanya kayak mau meledak gitu, Pak. Nah, itu karena saya juga ngerasa takut gitu sama teman, takut sama responnya teman-teman. Takutnya saya dibilang apa, bodoh gitu, kenapa cuman gitu doang nggak tahu gitu, Pak. Saya takut responnya teman-teman tuh kayak gitu. Terus takutnya respon dosennya itu ke saya malah, ih anak ini bodoh, kenapa udah kuliah masih aja nggak bisa presentasi gitu, Pak. Oh, jadi Mbak itu merasa takut akan tanggapan teman-teman sama dosen saat presentasi ya. Terus permasalahan awalnya itu gimana Mbak? Mbak kok bisa grogi atau tidak percaya diri saat presentasi? Jadi saya takut itu, Pak, ya, sama teman-teman. Sebenarnya bukan presentasi dong, Pak. Kalau saya takutnya, saya kayak berdiri di depannya anak-anak itu, meskipun nggak presentasi, saya takut gitu, Pak. Itu semenjak saya SD kalau nggak salah, Pak, ya. Saya waktu SD itu, Pak, ya, punya guru galak banget, Pak. Nah, dia udah galak, habis itu jadi saya takut gitu banget, Pak. Sewaktu saya SMP nggak ada tuh, Pak, ya, guru galak. Nah, saya udah mulai agak berani.
Tapi sewaktu saya masuk SMA lagi itu Mbak ya, ada guru galak. Jadi saya juga jadi perasaan saya takut saya itu kembali lagi Mbak. Terus saya juga merasa gugup lagi gitu kalau presentasi. Saya nggak berani maju. Sampai saya nggak punya teman sama sekali sewaktu saya SMA Mbak. Gara-gara saya jadi anak pendiam gitu waktu SMA. Selama SMA itu saya nggak punya teman karena pendiam gitu. Terus gurunya itu pernah marah-marah gitu Mbak ya, karena saya presentasi itu sambil membaca gitu Mbak. Padahal kan kalau menurut teman saya gitu Mbak ya, gini, nggak apa-apa gitu kalau presentasi sambil membaca, yang penting ada usaha buat presentasi gitu Mbak ya. Tapi gurunya itu malah udah marah sama saya Mbak, dibilang saya nggak belajar gitu Mbak. Padahal kan itu kan saya merasanya takut gitu Mbak jadinya. Jadi rasa takut itu kebawa sampai SMA sampai kuliah juga saya bawa. Jadi saya merasa semua guru ataupun dosen tuh galak gitu Mbak kalau saya presentasi. Jadi gimana tuh Mbak? Apakah kalau di kampus, di kelas itu ada dosen yang galak atau teman-teman yang sering menertawakan teman-temannya itu ada Mbak? Di kampus itu kalau menertawakan kan emang karena yang dibahas itu lucu gitu Mbak. Tapi kalau saya itu takutnya itu Mbak, nggak ditertawakan, anak-anak itu nggak ngomong. Dosennya itu juga nggak ngomong, cuman kan saya kalau presentasi itu sambil melihat anak-anak, sambil melihat dosen gitu. Dosennya itu tatapannya kayak diem gitu, jadi saya merasa takut. Jadi saya merasa masa salah ya yang saya jelaskan gitu. Saya merasa dosennya itu kayaknya salah, nanti bakal marah gitu Mbak. Jadi Mbak, jadi kalau untuk presentasi langsung saya baca itu diem Mbak. Saya banyak diemnya kalau presentasi Mbak. Saya nggak tahu cara menghilangkan rasa gugup gitu Mbak. Sampai teman saya itu ada yang gini nyemangatin, ayo Mbak, bisa gitu. Tapi tetap aja nggak bisa Mbak. Soalnya saya tatapannya anak-anak itu sama dosennya itu yang bikin saya takut gitu Mbak. Oh, jadi Mbak itu merasa grogi dan merasa takut saat presentasi dikarenakan gara-gara saat waktu SD Mbak memiliki guru yang sangat galak. Terus di waktu SMA juga Mbak memiliki guru yang sangat galak. Sampai di bawah saat kuliah ini ya. Misal ya Mbak, misalnya Mbak itu saat SD itu Mbak tidak memiliki guru galak, terus memiliki guru yang baik. Apakah Mbak bakal mempunyai masalah tentang grogi, tentang merasa takut saat presentasi gitu? Jadi mungkin kalau saya itu nggak punya guru yang galak itu Mbak ya, mungkin saya bakal lebih itu jadinya Mbak, gak bakal presentasi. Mungkin saya nggak mungkin jadi anak yang introvert. Mungkin saya juga bakal bisa memiliki lebih banyak teman gitu Mbak. Soalnya kan itu kan kalau dulu gurunya galak itu kan memberi tekanan jadi sama siswanya, jadi siswanya itu merasa tertekan. Nah, jadi kalau saya nggak punya, saya mungkin lebih baik lagi Mbak ya, mungkin nggak merasa takut sama tatapannya anak-anak juga. Terus saya nggak mungkin berpikiran negatif tentang teman-teman. Jadi mungkin saya jauh lebih bahagia mungkin ya, karena kan bisa punya temen, terus bisa ikut ngobrol-ngobrol sama temen, lebih nyambung gitu. Seperti itu mungkin Mbak kalau saya nggak punya masalah gugup itu. Jadi sekarang Mbak apakah mempunyai teman saat kuliah walaupun tidak terlalu dekat gitu?
Kalau teman gitu, sebenarnya kan semuanya teman mbak, cuman kayak nggak terlalu deket banget gitu mbak. Saya kayak membagi teman saya itu kayak teman dekat, terus teman biasa, sahabat, habis itu kita dibagi seperti itu saja mbak. Jadi kalau di kampus itu mereka itu cuman kayak jadi teman biasa, meskipun ada sih yang saya anggap teman dekat, cuman mungkin anaknya nggak merasa teman dekat gitu mbak ya. Tapi sudah itu mbak, semenjak anak itu sudah keluar gitu mbak ya dari kampus, jadi saya nggak terlalu punya teman dekat, jadi saya punya teman biasa saja gitu mbak ya. Tapi ada gitu mbak anak-anak gitu yang mau mengajak ngobrol saya. Saya merasa senang sih sama anak-anak yang mau ngajak ngobrol saya, yang mau berteman sama saya. Cuman karena saya itu anaknya introvert gini mbak ya, jadi kadang saya agak itu mbak, apa itu, anak ini, saya berpikir anak ini deketin karena kasihan gitu mbak, padahal enggak sih. Kata anak itu, anaknya enggak kasihan, dia cuma memang mau berteman. Soalnya saya nyari teman itu yang itu mbak, sefrekuensi sama saya, kayak kalau dibahas saya nyambung, nggak kayak suatu saya SMA gitu berteman yang dibahas tentang apa itu dunia luar, politik gitu, lah otak saya itu nggak nyampe mbak. Jadi saya cuma berteman sama anak-anak yang sefrekuensi aja gitu, kayak karena saya suka K-pop gitu ya, saya nyari teman yang suka bicara kayak gitu mbak, jadi saya nyambung gitu, nggak terlihat bodoh dalam kalau politik itu kan lebih itu ya, saya nggak mengerti apa-apa, jadi saya nggak berteman sama anak yang kayak gitu mbak. Bukan nggak berteman sih, cuma nggak anu nggak nggak bisa deket aja sama anak yang seperti itu mbak, karena otak saya nggak nyampe sama mereka. Kemudian kalau teman kampus itu kan rata-rata pikirannya dewasa semua mbak ya. Nah kalau saya itu kayak anak kecil mbak gitu pikirannya, jadi nggak bisa gitu nyambung sama mereka gitu mbak. Oh, jadi gitu ya Mbak. Mbak, apa menemukan teman yang sefrekuensi sama Mbak saat di bangku kuliah, di kelas gitu Mbak? Apakah menemukan teman yang sefrekuensi sama Mbak? Ada mbak, ada. Jadi kalau saya ngumpul sama dia itu saya senang gitu mbak, karena yang dibahas itu sama dia, kan sama-sama suka K-pop gitu mbak ya, jadi saya senang gitu mbak. Dia sama sih, sama kayak saya, sama-sama kalau kata saya anaknya juga introvert, jadi saya agak senang sih kalau berteman sama anak seperti itu mbak. Nah terus mbak ya, anak teman saya ini mbak ya, kadang juga ya menyemangati saya kalau presentasi gitu mbak ya, jadi saya juga bisa gitu mbak, bisa kalau presentasi meski nggak terlalu gugup-gugup gitu, karena saya sering satu kelompok sama anak itu mbak, jadi saya bisa gitu, nggak tahu kalau sekelompok sama dia itu mbak ya, saya bisa gitu presentasi meskipun nggak segugup sewaktu saya semester 1 sama 2. Waktu semester 1 sama 2 saya kan nggak kelompokan sama dia, saya gugup banget mbak gitu mbak. Terus semester 3, 4 saya baru itu mbak, kayak kalau presentasi lancar gitu mbak, nggak ada gitu gugup. Ada sih gugup sedikit, cuman nggak terlalu gugup-gugup amat gitu mbak. Saya bisa menjawab pertanyaan dari anak-anak yang bertanya itu mbak, jadi saya senang gitu mbak punya teman seperti dia. Oh, jadi teman Mbak itu membawa pengaruh positif kepada Mbak ya? Jadi setelah Mbak satu kelompok sama dia, Mbak itu lebih tidak terlalu gugup, tidak terlalu apa itu namanya grogi gitu.
Oke, jadi teman Mbak ini kan membawa pengaruh positif buat Mbak saat presentasi. Mbak itu tidak gugup lagi, tidak terlalu grogi lagi. Tapi bagaimana jika Mbak tidak satu kelompok lagi sama teman Mbak ini? Apakah Mbak juga akan tetap merasa gugup lagi atau seperti saat bersama temannya itu? Jikalau Mbak itu merasa gugup karena tidak satu kelompok lagi sama temannya, bagaimana Mbak cara mengatasi rasa gugup itu? Jadi mungkin sih saya bakal gugup kalau nggak sekelompok sama dia sih Mbak ya. Mungkin saya akan lebih berlatih lagi cara berpresentasi yang lebih baik, terus lebih mencoba berpikir positif tentang anggapan teman-teman sama dosen. Terus saya saya akan berlatih presentasi di depan cermin untuk mengurangi rasa gugup saya itu Kak. Dan saya bakal mencoba sesuatu hal yang baru yang belum saya coba, seperti mencoba lebih mendekatkan dengan teman lain biar saya nanti presentasi nggak gugup, nggak berpikir positif pada teman-teman yang lain itu Kak. Jadi permasalahan Mbak itu hari ini yaitu Mbak itu merasa gugup, merasa grogi saat presentasi, tapi setelah Mbak memasuki bangku kuliah, Mbak menemukan seorang teman yang membawa pengaruh positif saat presentasi, membuat Mbak itu tidak terlalu gugup lagi, tidak terlalu grogi lagi saat presentasi. Jadi semisal Mbak tidak satu kelompok lagi, Mbak sama temannya saat presentasi, Mbak sudah bisa mengatasi masalah Mbak sendiri dengan cara Mbak sendiri dan bisa mulai mencoba sesuatu hal yang baru gitu. Maka Mbak sudah bisa menyelesaikan masalah Mbak dan bisa memulai mencoba sesuatu hal yang baru. Jadi Mbaknya harus tetap semangat, jangan putus asa. Walaupun sesuatu yang baru itu yang Mbak coba itu walaupun gagal, Mbak terus mencoba, jangan sampai putus asa. Jadi mulai hari ini Mbaknya harus bisa mulai mencoba ya sesuatu hal yang baru itu. Iya Mbak, saya akan mencoba biar saya nggak gugup lagi, nggak grogi lagi. Dan saya terima kasih banyak Mbak sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya senang sekali Mbak, karena saya juga anaknya nggak suka cerita gitu Mbak. Terima kasih banget Mbak. Apakah Mbak sudah merasa lebih rileks gitu? Iya Mbak, terima kasih. Karena iya sih, saya merasa lebih rileks, merasa beban saya itu lebih ringan karena saya bisa menceritakan Mbak. Sekali lagi saya bilang terima kasih banyak ya Mbak ya. Iya, siap. Oke, sekian ya Mbak ya. Saya mau izin pulang terlebih dahulu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak lagi Mbak. Sama-sama Mbak. Wassalamualaikum Mbak. Ya, waalaikumsalam.